Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Yusabila dari kelas AKS A2 dengan NIM 210504039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar dan institusi keuangan. Berikut penjelasannya. Ada 5 topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, proses transfer modal. Yang kedua, jenis pasar keuangan. Yang ketiga, jenis institusi keuangan. Yang keempat, peran pasar dan institusi keuangan. Dan yang terakhir, efisiensi pasar modal. Yang pertama, proses transfer modal. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu secara langsung adalah penabung atau investor atau orang yang memiliki kelebihan dana. Penabung akan langsung menanamkan uangnya ke perusahaan tanpa adanya perantara. Yang kedua, transfer tidak langsung melalui bank investasi. Maksudnya, perusahaan akan mendapat dana dari investor melalui bank investasi atau lembaga investasi perbankan di Indonesia yang disebut penjamin emisi atau underwriter. Biasanya, yang menggunakan jasa ini adalah perusahaan yang akan atau ingin go public. Dan yang terakhir, transfer tidak langsung melalui perantara keuangan. Perantara yang dimaksud ini adalah bank. Yang kedua, jenis pasar keuangan. Pasar keuangan ini dibagi menjadi beberapa bentuk, di mana tiap bentuk itu memiliki karakteristik instrumen yang berbeda menurut waktu jatuh tempo dan klaim atas suatu aset tertentu. Selanjutnya ada macam-macam pasar keuangan. Yang pertama, pasar aset fisik. Yang kedua, spot market dan future market. Yang ketiga, pasar uang dan pasar modal. Yang keempat, pasar hipotek. Yang kelima, pasar primer atau perdana. Dan yang terakhir, pasar pribadi. Yang ketiga, jenis institusi keuangan. Bentuk umum dari institusi keuangan ada dua. Yang pertama bank dan yang kedua non-bank. Di bank terbagi menjadi dua, yaitu bank komersial atau bank umum dan bank tabungan. Bank komersial adalah jenis bank yang menyediakan jasa seperti menerima deposito dan memberikan pinjaman usaha dan produk-produk investasi dasar. Sedangkan bank tabungan yaitu saving bank, yaitu sumber dana utamanya berasal dari tabungan dan dalam usahanya terutama perbungakan dan lainnya dalam surat-surat berharga yang berperingkat baik. Sedangkan non-bank itu ada perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan investasi, dana pensiun, dan koperasi simpan pinjam. Yang keempat, peran pasar dan institusi keuangan ada dua. Yang pertama, peran pasar. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Yang kedua, peran institusi keuangan. Institusi keuangan ialah mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang kelebihan dana menyimpan di institusi keuangan dan pihak yang membutuhkan dana meminjam ke institusi keuangan. Institusi keuangan membayar bunga kepada penabung dan menerima bunga dari peminjam. Yang kelima, pasar modal. Pasar modal adalah suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang, baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Pasar modal terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan. Dana pasar ini berasal dari arus penjualan surat berharga atau sekuritas baru dari sekuritas investor kepada perusahaan menerbitkan sekuritas tersebut. Yang kedua, pasar sekunder adalah pasar perdagangan berharga yang sudah ada, yaitu sekuritas lama di bursa efek. Dan yang terakhir, efisiensi pasar modal. Untuk membuat pasar menjadi efisiensi, investor harus melihat pasar tidak efisien dan mungkin untuk dikalahkan. Ironis memang, strategi investasi ditunjukkan untuk menunjukkan keunggulan dari ketidakefisienan yang menjadi bahan bakar untuk membuat pasar tetap efisien. Pasar harus besar dan liquid. Informasi harus tersedia secara luas dalam hal akses dan biaya, serta dirilis kepada pelaku pasar di waktu yang tepat, tidak berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.